Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudariku, sore ini kita akan menyampaikan tausiah singkat yang terkait tentang revolusi akhlak. Mungkin bisa jadi kalimat ini tabu. Padahal yang namanya revolusi itu bukan berarti melakukan suatu kekerasan, bukan, saudara. Revolusi itu merubah secara total, tapi setahap demi setahap. Nah, siapa yang kita jadikan iktibar? Yang kita jadikan iktibar tentu Rasulullah. Baginda Nabi yang kita jadikan iktibar. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, innamal itu diutamima karimal akhlak. Rasulullah sendiri yang bersabda bahwa aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Supaya menjadi apa? Supaya menjadi mulia. Lalu Rasulullah memperkenalkan agama, bahwa agama itu adalah akhlak. Bagaimana sabda beliau? Ad-dinu huwa husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak. Buktinya apa? Ya kepedulian terhadap sesama, menegakkan keadilan, memperhatikan saudara-saudaranya, ya kan? Kemudian yang kedua adalah kita mencontoh atau menjadikan Rasulullah itu sebagai tauladan. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu tauladan yang baik. Tauladan yang patut kita ikuti. Bagaimana Rasulullah itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau memecahkan segala permasalahan, mengakhiri pembelahan, yang mana pembelahan itu menimbulkan pertikaian. Bukan pertikaian sekedar lisan, saudara, tapi pertikaian yang menimbulkan pertumpahan darah, angkat senjata. Itu di kota Yasrib atau yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah pada saat itu. Rasulullah datang memecahkan permasalahan itu, mencari solusi. Apa sih yang jadi permasalahan? Ternyata yang jadi permasalahan hanyalah monopoli perniagaan, monopoli perekonomian yang dalamnya adalah para kaum Yahudi. Nah, Rasulullah bersama kaum Muhajirin memberikan solusi. Ayo kita sama-sama saling menguatkan. Ayo yang punya harta banyak, ayo saling bantu. Nah, itu poin kedua. Lalu poin ketiga apa? Poin ketiga adalah Iqra'ul Quran, membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kok membaca Al-Quran? Karena akhlak Rasulullah ada di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu begitu agung, begitu mulia, melebihi daripada segala-galanya. Kesabarannya. Nah, bagaimana? Tidak semua orang suka terhadap Rasulullah. Nah, kalau sekarang ada pemimpin kita yang dihina, dikatakan kebijakannya ngawur dan bodoh, Rasulullah lebih daripada itu. Tapi Rasulullah tidak melakukan kekerasan, tidak mengerahkan kekuatannya untuk melawan itu semua. Maka wajar ketika ada para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, akhbirni khuluqin Nabi. Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, qara'tal Quran. Jawaban Sayyidah Aisyah itu melontarkan pertanyaan.
Qara'tul Quran, gitu kan. Lalu para sahabat menjawab, "Na'am, qara'nal Quran." Yang artinya, apakah kalian semua membaca Al-Quran? Para sahabat menjawab, iya, kami membaca Al-Quran. Nah, kalau kalian semua membaca Al-Quran, maka akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran itu. Apa buktinya? Ya tadi poin kedua. Nah, dalam tausiah ini yang ingin saya simpulkan, saudara-saudariku sekalian, perlunya kita ini, bangsa kita ini, merevolusi akhlak dengan beriktibar pada Rasulullah SAW. Untuk apa? Supaya keutuhan bangsa kita ini tetap terjaga. Negara kita tetap berdiri tegak, warganya bahagia, bebas memeluk agama, bebas berpendapat, tetapi tidak melanggar norma-norma dan prosedur-prosedur, baik itu secara konstitusi atau secara ilahiyah. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat bagi kita semua, seluruh anak bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Sunoto, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.